Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan pemirsa, kawan-kawan buruh di seluruh daerah yang hadir di podcast kami bersama Media Perjuangan. Ya, kawan-kawan telah hadir di samping saya dua narasumber ya yang mungkin kawan-kawan dari anggota FSPMI itu sudah kenal semua. Ya, yang satu ini Bun Topik, dia selaku Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Kota Makassar. Kemudian di sampingnya ada Bung Padli selaku Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik FSPMI Kota Makassar. Ya, hari ini bagaimana kabarnya, Bung? Baik. Alhamdulillah baik. Ya. Baik. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik. Ya, selamat datang di podcast Media Perjuangan Pilar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Ya, hari ini kami akan berbincang-bincang seru bersama dua narasumber kita. Ya, yang pertama kita akan sapa dulu Bun Topik. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kebetulan pengantin baru ya. Ya, sekalian ini Bun Topik ini adalah pengantin baru. Ya, baru-baru bulan lalu atau masih bulan ini ya gitu? Ya, bulan ini. Ya, kemudian kita akan tanya-tanya dulu ini dua narasumber, yaitu pertama Bun Topik, apa latar belakang Bun Topik sehingga bisa menjadi ketua pimpinan cabang dari Serikat Pekerja Aneka Industri, khususnya Kota Makassar lah. Kan Bun Topik disampaikan latar belakangnya, ya apakah dari mahasiswa atau memang dari pekerja sehingga bisa menjadi ketua pimpinan cabang, sekaligus apa kegiatan sehari-harinya, apakah memang Bun Topik masih bekerja atau bagaimana, bisa disampaikan kepada kawan-kawan sebagai motivasi. Ya baik, terima kasih kawan selaku koordinator perjuangan. Saya hormati Pak Ketua DPW. Ini beliau adalah guru saya. Mungkin secara singkat saya menjelaskan terkait perjalanan saya sampai hari ini itu berserikat. Sebenarnya saya join di serikat tahun 2018, tetapi aktif di kepengurusan itu sekitar tahun 2020. Ya, itu di latar belakangi sebenarnya saya aktivis mahasiswa, kemudian aktif di organisasi kampus, tapi melihat kondisi perburuhan khususnya teman-teman buruh, yang saya lihat pada saat itu bahwa banyak buruh yang tidak terorganisir ataupun ada yang terorganisir tetapi itu tidak dilengkapi dengan pengetahuan yang masif, sehingga umumnya yang punya ilmu tentang ketenaga kerjaan atau hubungan industrial itu hanya dimiliki oleh perangkat saja. Padahal seharusnya itu dimiliki oleh semua anggota. Kenapa? Ya itu penting. Sehingga tahun 2020 saya sampai hari ini kerja di PT Indomaret Kompres Tama atau biasa dikenal Indomaret ya, sehingga saya melihat bahwa kebutuhan orang untuk berserikat dan mengetahui ilmu berserikat itu sangat penting. Sehingga saya tertarik bagaimana agar khususnya pekerja Indomaret pada saat itu mau berserikat dan mau belajar, bukan hanya pengurusnya atau perangkatnya saja yang pintar. Tentang ketenagakerjaan, iya, karena banyak di organisasi-organisasi baik di serikat buruh maupun organisasi mahasiswa yang mayoritas itu perangkat saja yang pintar, cenderung anggotanya tidak tahu apa-apa, padahal ya yang mengalami dan menikmati hasil perjuangan adalah pekerja itu sendiri seharusnya. Nah, mungkin itu secara singkat sampai hari ini pasca di Indomaret kemudian aktif dipanggil untuk menjadi pengurus DPW, terus kemudian terus belajar sama ini Pak Ketua. Saya dapat ilmu begitu banyak, mulai dari pengalaman dan pengetahuan baik di diskusi maupun secara langsung. Nah, mungkin itu secara singkat. Sampai hari ini kita terbentuk pimpinan cabang di awal Januari 2023. Kita sudah ada beberapa perusahaan. Ya, pada prinsipnya bagaimana agar buruh atau pekerja yang ada di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Kota Makassar, itu tahu bagaimana
hubungan industrial itu. Sebenarnya itu sih, tanpa berserikat jika orang belajar seharusnya bisa, tetapi lebih bagus kita berserikat, lebih afdol. Kenapa? Karena di sana ada solidaritas, ada saling diskusi dan saling membantu jika ada persoalan. Mungkin itu saja secara singkat dari saya, Ya, Bung Kamarudi. Terima makasih kasih. Bun Topik. Ya, Bun Topik ini sungguh luar biasa. Bun Topik merupakan ketua pertama ya dari Serikat Pekerja Niaga Industri PC Iya, Makassar yang betul. baru-baru dibentuk awal tahun ya, Bung. Iya, Ya. Oke, kalau begitu kita beralih ke narasumber kedua, yaitu Bung Padli. Ya, Bung Padli ini ketua PC Serikat Pekerja Elektronik Elektrik, ya membidangi beberapa perusahaan juga. Ya sekaligus Bung Padli ini ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal ya, Bung. Ya. Ya sekaligus ketua PC pertama di ya, Bung, di Iya. khususnya di Sama Kota dengan Makassar, Bung Topik, sama dengan Bung ketua Topik. pertama juga. Tapi periodenya Bung Padli sudah 2 kali, Bung, Ya, berarti periode kedua ini. lebih dari 5 tahun Sudah PC. pensiun. Ya, sudah hampir sudah pensiun. ini sudah Ya, senior, sudah senior. sudah senior sekali. Pensiun. Ya, kemudian PCE ini sudah hampir 10 tahun, Bung, ya. Sudah mau memasuki 10 tahun atau Ya, iya, sekarang berjalan karena kan resminya 2016, berarti ini sudah 2016. ya, Ini sudah berjalan. ya sekitar 6 6 tahun ya, Bung. 6-7 tahun. Kalau bisa diceritakan Bung Padli latar belakangnya bisa menjadi pengurus serikat, bisa masuk di serikat pekerja, apakah dari pekerja atau memang sama dengan Bung Topik aktivis mahasiswa ya? Ya kalau Bung Padli latar belakangnya bagaimana, Bung? Bisa Iya. dijelaskan sama kawan-kawan. Iya, baik Bung Kamarudin. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kalau saya bedanya dengan Bung Topik ini memang sudah mahasiswa, baru dia kemudian jadi pekerja dan aktivis mahasiswa, lalu kemudian masuk menjadi aktivis serikat pekerja. Kalau saya dulu pekerja memang cuma kerja, bukan mahasiswa. Ya. Kalau Bung Topik ini nggak boleh bilang dia sudah punya pengalaman lebih banyak sebelum bergabung ke serikat. Kalau saya dulu memang dari nol. Ya saya tahunya cuma bekerja dari rumah ke tempat kerja pulang. Nah, lalu kemudian persoalan terjadi ketika kita ini dikontrak terus-menerus. Ya berawal dari sistem outsourcing itu. 2 tahun habis kontrak dilanjut lagi, pekerjaannya terus menerus, tetapi tidak ada pengakhiran kontrak ada, tetapi kita bekerja terus. Kalau kita bicara undang-undang dulu kan harusnya orang kalau dikontrak itu 14 hari kemudian diserahkan kan setelah berakhir kontrak baru dilanjutkan. Ini tidak, karena sifatnya pekerjaannya terus menerus, masuk kerja terus menerus, kontraknya yang dirubah, itu kan merugikan sekali. Akhirnya saya selama 12 tahun itu boleh dikata tidak pernah dapatkan namanya apa istilah kalau sekarang kompensasi, lalu tidak juga berubah status yang harusnya demi hukum menjadi PKWTT. Ya itulah yang terjadi. Kami dulu berjuang bersama teman-teman, dan ya begitulah perjuangan, maupun hasilnya ya kemudian berujung dengan saya ter-PHK, ya itulah konsekuensi berjuang. Kalau teman-teman sekarang berpikir bahwa ini lebih parah sekarang karena mudahnya orang di PHK. Kalau dulu kan masih agak susah. Ya, kalau saya dulu ya mau boleh dikata sebenarnya PHK itu pilihan. Karena sempat kita ditawari, kita nggak mau. Berpikir ya kalau mau berjuang siap dengan konsekuensinya. Itu tadi kalau butuh dia aktivis mahasiswa lalu masuk ke serikat, ya. Kalau saya memang bekerja dan tidak, ya jangankan bilang Undang-Undang 21 tahun 2000, Undang-Undang 13 2003 saja itu saya tidak pernah tahu sebelumnya. Belajar dari dilihat dari pengalaman Bung Padli ini ya mengalir dengan ya. Kalau sekarang justru Bung Taufik ini jauh melampaui ya kita yang ini karena dia kan sudah ada dasar. Ya kalau suka dukanya Bung Padli sebagai pengurus serikat pekerja bagaimana itu, Bung? Kalau saya alhamdulillah. Sebenarnya kalau orang bilang suka duka itu ya lebih banyak sukanya. Ya. Iya, lebih banyak bahagianya. Kenapa? Pertama kita diselamatkan. Ketika kita masuk serikat pekerja, itu kita pertama diselamatkan karena orang-orang yang masuk ke serikat pekerja itu orang-orang yang terpanggil memang jiwanya untuk memikirkan orang lain, bukan hanya dirinya, ya kan? Kalau orang kan berjuang untuk diri sendiri kan cukuplah teman-teman seperti misalnya antum yang moderator Bung Taufik kan sudah bekerja. Untuk apa pikir orang lain? Ya kan sudah kerja. Tetapi ketika menjatuhkan pilihan untuk menjadi pengurus serikat pekerja itu lebih mulia karena bukan hanya memikirkan diri sendiri dan orang lain juga kita pikirkan, kita perjuangkan. Yang seperti tadi Bung Taufik sampaikan bahwa menjadi pengurus di serikat pekerja itu bukan hanya bagaimana cuman kita sebagai pengurus yang bisa cerdas atau paham. Anggota juga jauh lebih penting dia
kemudian dicerdaskan karena orang yang tidak berilmu ya mudah Pak. Sekarang boleh dibilang kalau kita di Sulawesi Selatan ini sisa orang yang mau dibodoh-bodoh yang tidak ada. Tapi yang mau kasih bodoh-bodoh orang itu banyak, lebih banyak. Iya kan begitu, Bung. Jadi lebih banyak sukanya. Dukanya ya paling kalau kita di lapangan, kalau kita lakukan aksi ya seperti itu juga. Itu saja. Kalau Topik selaku Ketua PCAI, Serikat Pekerja Aneka Industri Kota Makassar, selama 2 tahun atau berapa tahun ya Bung, hampir 5 tahun ya sebagai anggota dan pengurus Serikat Pekerja. Ya, suka duka sebagai pengurus kan sebelumnya pernah menjadi anggota beberapa tahun ya Bung, kemudian aktif sebagai pengurus. Ya, suka dukanya sebagai pengurus dan bergabung di Serikat Pekerja apa itu Bung? Mulai dari pengalaman Bung Topik. Ya sebenarnya sama sih yang disampaikan sama bahwa suka dan duka itu memang mengalir ya, dalam kehidupan juga suka dan duka itu. Tapi kalau tergantung setiap orang menjiwai atau merasakan itu organisasi, baik itu di serikat pekerja atau di luar serikat. Tapi pada prinsipnya lebih banyak sukanya. Kenapa? Ya karena banyak sekali poin-poin penting yang sangat penting bagi kehidupan yang kemudian bisa diambil dari serikat. Misalnya saja dari awal sebelum saya menjadi anggota serikat, saya punya teman mungkin hitung jari, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Dan sampai hari ini alhamdulillah kalau di tempat kerja kita banyak dikenal orang, bahkan orang yang di luar dari anggota serikat itu kita tahu, oh Pak Ketua ini, oh Taufik itu. Padahal itu karena kita berserikat. Belum lagi di teman-teman di kepolisian, teman-teman di dinas-dinas dan aktivis yang ada di luar serikat pekerja, ya itu menjadi punya teman yang lebih banyak. Nah, itu menjadi poin penting juga bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, bahwa kita punya persaudaraan atau kita punya teman itu lebih banyak. Itu poin yang pertama. Yang kedua ya kita banyak sharing. Jadi sebelumnya sebelumnya kita tahu pekerjaan kita itu saja. Oh, kalau misalnya saya ada di gudang, berarti kita cuma tahu distribusi, bagaimana mendistribusikan produk ketika masuk dan keluar. Tanpa kita tahu, oh ternyata ada bagian lain, misalnya di teman-teman di toko, oh ternyata masalah di toko itu seperti begini. Akhirnya bisa kita tukar pikiran. Begitu juga sebaliknya, teman-teman toko ketika kita duduk bersama, kita bisa tahu, oh ternyata teman-teman toko baru tahu sistem distribusi itu seperti apa. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ya sebenarnya bisa ada perlindungan hukum yang sama-sama kita dapat kalau kita berserikat ya. Kita bisa yang sebelumnya dulu kalau kita kena sanksi tanda tangan tinggal tunggu mami di PHK. Tapi pasca kita berserikat, ya kita tahu oh bahwa mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undang, misalnya di Undang-Undang 2 2004 diatur bahwa ketika ada persoalan itu proses penyelesaiannya seperti ini. Nah, saya kira itu poin-poin ya sukanya, bahwa apalagi kalau kita perangkat menjiwai itu organisasi, ya kita terpanggil dengan sendirinya. Dalam kondisi apapun ya kita terpanggil untuk bagaimana membantu saudara kita yang kena masalah. Nah, mungkin ya seperti dukanya ya namanya organisasi ya pasti ada saja anggota kita yang kemudian ketika diinstruksikan itu lain diinstruksikan, lain dikerjakan. Nah, itu wajar saja. Terus ada juga teman-teman yang ketika diajak belajar malah ogah. Tapi ketika ada masalahnya paling depan di sini duduk. Dia bilang bantu kak dulu Pak Ketua. Tapi kan itu namanya ya mengalir saja bagi organisasi itu ya begitulah tantangannya. Mungkin itu sih Bung. Memang fungsi dari serikat pekerja itu ya kesejahteraan dan perlindungan hukum ya Bung. Makanya tapi sebagai pengurus ya dari pengalaman dua narasumber, Ketua Bung Padli dengan Bung Topik ini luar biasa. Kebanyakan suka Bung ya. Kebanyakan suka dan ya bisa jadi menjadi pahala dari hasil perjuangan dan pemikiran. Karena kalau kita bilang banyak dukanya nanti tidak ada yang mau masuk serikat. Jadi bilang aja banyak sukanya. Banyak sukanya ya. Tapi memang ya saya saja selaku anggota dari serikat pekerja itu lebih banyak sukanya. Iya betul. Suka demo. Ya suka demo. Bahkan ketika yang paling sedih itu ketika kita diberikan sanksi dari perusahaan, kita tidak tahu ya Bung bahwa ini sanksinya benar atau tidak. Tapi ketika bergabung serikat pekerja, kita tahu dasarnya bahwa ini apa yang kita lakukan memang betul-betul kesalahan atau mungkin bisa dihindari. Itu mungkin salah satu dari suka serikat pekerja. Kemudian kita beralih ke tema hari ini.
dari dua narasumber. Tema utama kita itu kita tahu bersama bahwa 3 sampai 4 tahun yang lalu itu kan kita ternodai dengan aturan-aturan yang tidak pro dengan buruh. Iya. Contohnya Omnibus Law banyak ya yang dirugikan oleh oleh pemerintah kepada buruh. Banyak hak-hak yang dulunya dirampas kayak jam kerja, kemudian kelebihan jam lembur yang dapat konsumsi itu hampir berubah sepenuhnya, Bung ya. Bahkan dari ketika perusahaan mengeluarkan karyawan di PHK itu nilainya turun drastis. Iya. Kemudian yang mungkin bisa diberitahukan kepada kawan-kawan yang sempat hadir hari ini, kemudian ini akan ini akan kami juga rilis ke akun-akun resmi Media Perjuangan ke YouTube, itu tentang fungsi dan peranan serikat pekerja pasca Omnibus Law ini. Ya, biar teman-teman yang nonton juga live podcastnya ini di TikTok bisa bertanya kan ke moderator. Kalau yang nanti itu ahlinya Bung Taufik. Gitu. Ya, sebentar ada sesi. Ya, hafal. PP 34, 35, 36, 37. Ya, setelah ini dari sesi-sesi pertanyaan dengan narasumber itu akan ada sesi tanya jawab dari kawan-kawan yang hadir live pada hari ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita yang tanya. Kita tanya penontonnya. Ya, itu saya ke Bung Taufik dulu ya. Bung Taufik, fungsi dan peran serikat pekerja pasca Omnibus Law ini ya pasti ada yang ditakutkan, ataukah mungkin bagaimana tanggapan Ketua PCI terhadap pasca dan fungsinya, fungsi dari serikat pekerja pasca Omnibus Law, mungkin bisa dijelaskan Bu peranannya serikat pekerja. Silakan. Ya, baik. Ya, mungkin terkait dengan fungsi dan peran serikat ya sebenarnya sama saja, cuman tantangannya yang beda. Karena ada perubahan aturan yang kemudian hampir 50% merubah dasar-dasar yang selama ini kita anut bersama, yang kemudian ya kita ketahui bersama itu merugikan kita kaum buruh. Dan Omnibus Law ini kalau kita pelajari memang ya dugaan kita ini akal-akalan dari pengusaha saja, karena banyak sekali hak-hak buruh yang kemudian diatur di undang-undang sebelumnya atau undang-undang 13 itu kemudian direvisi atau dirubah. Bahkan MK sudah melakukan pembatalan melalui judicial review-nya kawan-kawan di serikat pekerja, serikat buruh, khususnya kita di FSMI dan KSPI. Dan justru liciknya pemerintah itu malah melakukan penggantian ya melalui Perpu. Padahal perintah Mahkamah Konstitusi itu kan di salah satu amar putusannya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini batal demi hukum sepanjang dimaknai tidak dilakukan perbaikan selama 2 tahun. Ada perubahan. Seharusnya tahun-tahun ini itu dilakukan perbaikan sama pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR. Tetapi pemerintah mengambil jalur pintas dengan cara melakukan Perpu. Dan ya itu kan kentara sekali. Kita ini pekerja yang merasakan itu. Nah, ya mungkin tantangannya di serikat pekerja bahwa hari-hari ini ya apapun yang kita temui ketika kita berunding, kita mediasi, bahkan sampai ke pengadilan hubungan industrial, maka yang menjadi patokan adalah Omnibus Law. Omnibus Law yang notabene ya kita kaum buruh tidak pernah menerima itu. Tidak pernah menerima. Nah, mungkin itu sih sebenarnya tantangan dan yang yang menjadi persoalan bahwa ya Omnibus Law ini ya memang sangat merugikan. Banyak sekali poin-poin khususnya di pesangon. Tadi dibahas tentang upah lembur, dibahas tentang apalagi outsourcing. Outsourcing saja dulu yang mati-matian kita perjuangkan supaya dihapus, ya sekarang malah diperlonggar. Nah, itu kan nyata sekali itu bagaimana ya negara menurut kita ya dugaan kita ya tidak ambil bagian lah untuk kaum buruh. Nah, itu sih Bung. Makasih Bung, itu sungguh luar biasa kawan-kawan dari SPI ya, asal perjuangan mengawal anggota dari SPI. Ya kemudian dari Bun Fadli selaku Ketua PC SPI ini, fungsi dan peranan serikat pekerja bagaimana Bung? Ketika pasca Omnibus Law, apakah ada tantangan-tantangan yang luar biasa yang mungkin ya perlu kajian baru untuk dihadapi, atau ada celah-celah yang bisa dilakukan oleh serikat pekerja atau serikat buruh merubah
atau menghadapi Omnibus Law ini sebagai seorang pengurus serikat pekerja, Bung? Ya Ya, silakan, Bung. seperti tadi saya bilang bahwa Bung Kam, bahwa kalau saya dulu kan memang awal berjuang melawan misalnya perusahaan plat merah atau BUMN itu kan karena persoalan pertama adalah sistem outsourcing itu. Ya, kalau di Undang-Undang 13 2003 itu kan yang dikenal istilah lidaya, tenaga lidaya. Dulu pun ketika 13 Undang-Undang 13 2003 itu kan dibatasi hanya 5 jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcingkan. Ya, jadi kemudian tapi di pasal 64 65 itu ada 2 jenis pekerjaan. Pemborongan pekerjaan dan pemborongan apa lagi? Ada 2 jenis. Nah, sedangkan di plat merah di BUMN itu ya dianggap melanggar daripada sistem tenaga outsourcing itu karena kalau dia masuk ke dalam core bisnis pekerjaan inti. Nah, sekarang seperti tadi Bung Topi sampaikan, serikat pekerja pasca terbitnya Perpu ya Omnibus Law maupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 ini, teman-teman di serikat pekerja itu bekerja ekstra lagi, lebih berat. Kenapa? Karena outsourcing yang dulu dibatasi, sekarang semua tidak lagi dibatasi. Jadi tidak ada lagi batasan jenis pekerjaan outsourcing. Sampai kepada direksi pun bisa outsourcing masuk. Ya, orang tenaga kerja asing juga dulu dibatasi. Kalau di 13 2003 dulu tenaga kerja asing itu boleh atas izin kementerian. Lalu kemudian dia adalah syarat keduanya adalah tenaga ahli. Dan ketiga, satu tenaga ahli didampingi oleh 6 orang tenaga pekerja lokal dalam rangka namanya ahli teknologi. Iya. Ya, kalau sekarang tidak perlu. Ya, coba lihat di daerah-daerah seperti misalnya di Morowali, di mana yang terbuka smelter-smelter itu. Bahkan tukang-tukang yang untuk bawa gerobak Buruh saja itu kasar kan, ya. buruh kasar itu kan dari asing. Iya. Dulu tidak boleh begitu. Kurang apa di Indonesia ini misalnya penganggurannya yang jutaan masih banyak. Tenaga-tenaga lokal pekerja yang kalau cuma angkat batu buruh kasar, ya tidak perlu dari luar negeri kan? Iya. Kita juga di Indonesia kan tidak mengirim tenaga-tenaga begitu. Ya, harus dibekali dulu. Minimal dia kursus bahasa negara setempat. Lalu kemudian dibekali dengan keahlian, ada skill baru dia dikirim. Ini sekarang karena undang-undang yang keluar, maka saya bilang teman-teman, satu-satunya jalan sekarang untuk melakukan perubahan adalah dengan alat perjuangan kita. Ya, sekarang kan serikat buruh sudah ada partai politik. Nah, maka inilah jalan melalui partai buruh ini, teman-teman, kita harus berjuang untuk merubah keadaan. Ya, karena kalau kita bicara berjuang, ya mungkin kita ini yang ada di sini belum seberapa perjuangannya dibanding yang sudah senior-senior, yang sudah dari misalnya pasca sebelum reformasi. Iya. Kita ini kan ya pasca reformasi baru kita kemudian masuk ke serikat pekerja. Tetapi apa hasilnya? Tidak ada juga. Bahkan banyak toko-toko reformasi 98 yang lalu kemudian masuk angin. Kemudian bergabung dengan oligarki. Sekarang ya salah satu penyebab lahirnya juga Partai Buruh ya Omnibus Law. Ya, maka Partai Buruh ini berkomitmen. Kita harus rebut perubahan. Kalau mau berubah, undang-undang Omnibus Law yang merugikan kita, ya yang lebih berpihak kepada investor saja, tapi buruh tetap dimiskinkan, lakukan perubahan. Kita berjuang melalui alat politik, supaya kita tidak hanya berjuang di jalanan, ya kita berjuang juga dari parlemen, supaya merubah itu. Karena biar bagaimana kita berjuang, melakukan unjuk rasa dan seterusnya, tidak ada gunanya. Karena yang keluar dari Senayan itu undang-undangnya, ya memang mendukung oligarki, investor saja. Kita buruh tidak anti, silakan kalian kaya, tetapi jangan juga kita buruh dimiskinkan. Ya kita kerja. Sama dengan dulu, Bung ya. Iya. Dulu zaman penjajahan buruh itu kerja untuk dikasih makan saja. Iya, sekarang kita kerja hanya untuk bisa makan, cukup untuk makan. Tidak ada yang bisa disimpan. Cuma sistemnya yang berubah. Iya, ini perbudakan modern, Bung Kama. Iya, kalau saya bilang ini perbudakan modern lebih berbahaya. Iya, belum lagi karena kecepatan teknologi, ya kan? Sekarang orang ya sekarang orang boleh jadi dia berkantor itu hanya di handphonenya saja. Tidak perlu dia perusahaan, tetapi kantornya tidak tahu di mana. Kantornya yang ada di HP-nya. Dia bisa kendalikan orang. Nah, dengan sistem-sistem yang dimudahkan dalam Omnibus Law ini berbahaya buat ya banyak yang belum sadar ya. Kalau saya ngajak melalui diskusi kita malam ini ya, ayo teman-teman buka mindsetnya bagaimana kita berjuang, ada alat politik ya. Kalau kita cuma dijanji-janji saja dengan
yang ada, tapi ini adalah kita, alat perjuangan kita. Ada serikat buruh, serikat pekerja, ada alat perjuangan politik, partai buruh. Ayo kita sama-sama. Iya. Kalau kita sama-sama berjuang, saya pikir tidak lama lagi ya akan kita dapat perubahan itu. Luar biasa, Bung. Perjuangan pengurus serikat pekerja, khususnya kawan-kawan dari FSPM ini. Ya karena kita juga melihat, Bung, bahwa sebagai serikat pekerja itu mengawal dan memberikan bantuan hukum Bung Topiknya, pasti dasarnya di Omnibus Law ya. Iya. Dan serikat pekerja itu tidak punya jalan untuk merubah undang-undang itu. Tidak bisa. Ya, tapi kita mau bertujuan untuk merubah undang-undang sebagai kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya, terutama buruh ya, Bung. Makanya mungkin dari serikatnya Bung Fadli dan Taufik ya di FSPM itu langsung terjun untuk untuk membentuk ya, membangun bersama kawan-kawan serikat lain untuk membangun partai buruh ya, Bung. Ya. Ya, terjun langsung sebagai sebagai penggerak utama. Tapi latar belakang dibentuknya partai buruh itu kan dari Omnibus Law, Bung ya. Dari Undang-Undang 11 tahun 2020 itu kemarin, kemudian sekarang menjadi Perpu nomor 6 ya, Bung. Tapi latar belakang orang-orang dari SPAI, kemudian orang-orang dari SPE khususnya Kota Makassar ini bagaimana tindakannya di partai, Bung? Apakah dia menjadi anggota saja ataukah bahkan ada yang mencalonkan sebagai sebagai calon anggota dewan seperti Bung Topik ini kan mencalonkan, Bung ya, sama Iya. Bung Fadli. Nah, Ya, Caleg, ya penugasan ada ya, ada yang penugasan. Kalau penugasan, saya ada yang penugasan. Bacalek DPR RI. Ya, saya. Begitu. Bacalek DPR ya, Bung. Iya, Kalau saya Bung Topik penugasan. bacalek DPR provinsi Ya, kan? DPR Provinsi Iya, ya. DPR. Ya insya Allah kita doakan Bung Topik ini jadi anggota dewan. Amin. Pakai Bisa doa juga saya merubahkan. anggota Ya, dewan. amin. Amin. Kalau saya anggota dewan, saya segel itu perusahaan kalau dia melanggar, Pak. Saya bikinkan segel besar, saya segel perusahaannya. Kalau perlu kita las itu pagarnya, pintunya, kalau dia melanggar. Jadi strategi-strategi dari SPI ini, Bung, sebagai ketua dan SPI, bagaimana menindaklanjuti di Partai Buruh? Apakah kita akan terus melakukan aksi unjuk rasa atau Harus, tidak bisa, karena kan Partai Buruh ini lahir dari kelas pekerja. Makanya istilah kita the working class, kelas pekerja. Dia lahir dari kelas pekerja, maka aksi unjuk rasa itu tidak bisa hilang sepanjang regulasi undang-undang yang keluar itu merugikan pihak pekerja. Ya, kan kita mau bagaimana bukan hanya kelas pekerja yang sejahtera, semua pekerja, baik nelayan, petani, teman-teman yang bergerak di mitra online itu, ojol, apa semua, ya harus sejahtera. Tidak ada gunanya. Kalau saya pikir, ya tidak ada gunanya kita juga. Saya terus terang melalui forum ini saya sampaikan sama teman-teman. Saya bilang tidak perlu kita bersumpah. Kalau niatnya kita lalu kemudian maju menjadi bakal calon legislatif, berniat menjadi anggota dewan, tapi niatnya kita hanya untuk memperkaya diri sendiri, ada gunanya. Dari sekarang percuma, tidak usah maju. Iya, kalau niat seperti itu. Iya. Kalau mau menjadi bakal calon legislatif, anggota dewan melalui partai politik atau partai buruh, perbaiki niatmu dari sekarang. Ya, memang untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Jangan seperti caleg-caleg yang dulu. Karena orang sekarang bilang kalau ada orang yang tiba-tiba baik, caleg itu. Ada gunanya, Bung. Iya, lebih untuk saya mencalonkan diri, percuma. Karena nanti juga lebih berat pertanggungjawabannya. Kalau memang niatnya mau membuat perubahan. biasa, Bung, pemikiran dan strategi dari SPI. Kalau SPI menurut Bung Taufik, bagaimana kawan-kawan di SPI tentang Partai Buruh ini? Apakah punya strategi-strategi khusus sebagai salah satu pendiri dari Partai Buruh ini, Bung, menghadapi aturan-aturan khususnya Kota Makassar. Kita lihat kan Kota Makassar ini 3 tahun ke belakang ini ya luar biasa kenaikan upahnya, sangat drastis. Turun, bukan drastis naik, tapi drastis turun. Makanya banyak dari AI yang maju bacalek dia, banyak jadi anggota dewan. Iya, saya lihat, apalagi kita tahu dari sektornya aneka industri itu bukan dari perusahaan-perusahaan yang memberikan upah ya layak lah, tapi dia hanya mengikuti upah UMR. Bahkan anggotanya Bun Topik banyak upahnya yang di bawah UMR ya, Bung, khususnya di Kota Makassar ini. Ya, sebagian ada. Ya. Kemudian bagaimana itu, Bung, strateginya menghadapi dari kawan-kawan SPI? Iya. Kalau kita jelas baik dari SPI maupun di FSPM Sulawesi Selatan bahwa kita di FSPM Selatan all out untuk mendukung penuh Partai Buruh, dan kami khususnya di AI itu berada di 7 kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu yang mendorong semua pengurus PUK untuk maju menjadi bacalek. Karena terus terang
ya hanya melalui jalur politik lah kita bisa Iya. merubah ini nasib kawan-kawan buruh yang ada di Indonesia maupun di daerahnya kita masing-masing. Sehingga ya melalui forum ini juga saya sampaikan kepada kawan-kawan teman-teman di daerah dan seluruh PUK SPI di Sulawesi Selatan, ya wajib hukumnya kita all out mendukung Partai Buruh karena kita sudah kalah telak dengan hadirnya Omnibus Law. Ini kemudian berimbas pada penetapan upah minimum. Ya, upah minimum yang setiap tahun yang dulu-dulunya naik sekitar 20-30%, ya hari ini pasca Omnibus Law hadir itu bahkan di 2020 naiknya cuma 3%. Kalau Argentina Indonesia tadi berapa kosong? Saya kurang tahu Oh, itu. 2-0 terakhir. Kalau Dila dia 4-0, Pak. Ya, kalah telaknya kita di Omnibus Law itu harus menjadi motivasi kita semua bahwa Partai Buruh di Sulawesi Selatan wajib itu dimenangkan. Supaya kita bisa setidak-tidaknya mempengaruhi penetapan upah minimum, terus melindungi kawan-kawan yang rentan di PHK, outsourcing di mana-mana. Ya, sebagai buruh, ya kita tahu betul lah bagaimana rasanya itu menjadi pekerja. Pasti kawan-kawan pengurus, anggota, pasti tahu itu bagaimana perasaan kalau sementara kerja sudah dimarahi, pulang ke di rumah dikenal lagi sama istri, terus ada lagi masalah keluarga dan lain-lain. Ya, makanya itu kita dengan jalur politik, ya kita merubah nasib melalui kontrak 5 tahun, tapi dikontrak 1 tahun 1 tahun. Iya, betul. Cuma dapat kompensasi. Itu pun Iya, kalau diperjuangkan dia juga kalau dilihat ya banyak sekali tuh. Iya kan banyak itu yang banyak sekali. Kan enggak tahu kan? Iya. Apalagi di kasus PUK Bung Taufik ini ada dua anggota Bung ya, yang di PHK tapi dia sudah bekerja bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan ada yang 8 tahun. Dia dikontrak per bulan Bung ya. Iya. Apa parah itu ya? Iya, parah sekali. Itu yang membuat khususnya di Kota Makassar ini Bung, apa ya? Aturan-aturan itu harus dirubah. Ya, sekuat apapun perjuangan kawan-kawan buruh, ketika memang aturan yang dasarnya itu memang tidak berpihak kepada buruh, ya kita harus berubahnya melalui parlemennya, Bu. Iya. Jalan satu-satunya ya di Partai Buruh begitu. Pokoknya harus kasih teman-teman PUK SPI yang di Sulawesi Selatan kasih jadi Bung Taufik. Ya. Harus kasih jadi anggota dewan. Ya. Kalau saya enggak apa-apa enggak jadi. Ya, kita ini kan sudah mau pensiun. Ya, luar biasa ya, nih. Harus jadi orang pengantin baru yang betul-betul berjuang ini buat anak cucu. Ya sudah hampir kayaknya ada anaknya ini Bung Taufik. Amin. Ya. Kita saya mau mendapat pengalaman dari dua narasumber ini, ya secara pribadi atau mungkin bisa dilihat dari anggota, apa keuntungan-keuntungan yang bisa diambil masuk serikat. Ya, masuk serikat itu, Bu. Siapa tahu ada yang bisa pengalaman yang bisa diceritakan kepada para yang hadir melihat kegiatan kita pada hari ini di acara podcast. Siapa tahu bisa dibagikan kayak pengetahuan atau mungkin keuntungan-keuntungan yang bernilai material, Bung, yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan semua. Silakan Bung Taufik. Lagu pengantin baru Kota Pejen. Biasa. Kalau saya sih sebenarnya ya tidak mau mengajak, karena orang kalau diajak tanpa ada kesadaran itu nanti dia cuma jadi anggota yang tidak aktif. Kalau saya sih ya prinsipnya tidak usah berserikat. Pertanyaannya, kenapa tidak usah berserikat? Karena kalau kau berserikat kau akan pintar. Kalau kau berserikat kau akan sejahtera. Dan kalau kau berserikat kau berpotensi menjadi pemimpin. Dan kalau kau berserikat kau berpotensi dikenal banyak orang. Ya silakan teman-teman tafsirkan sendiri maksudnya itu. Tapi kalau mengajak ayo kita berserikat dengan iming-iming tertentu, ya menurut saya tidak. Kenapa? Ya karena setiap orang butuh kesadaran. Ya ngapain juga kalau cuma ikut-ikutan. Nah itulah yang banyaknya kita ini, khususnya buruh, itu banyaknya ikut-ikut Ji. Ikut-ikut, pokoknya ke kanan pimpinan, ke kanan, ke kiri. Tanpa kita tahu, ternyata di sana ada pengetahuan. Bagaimana kita mau benar itu berserikat atau berorganisasi kalau kita sendiri hanya ikut-ikutan. Ya kemanapun itu, bahkan di kehidupan sehari-hari kalau cuma ikut-ikutan,
istilahnya biasa teman-teman kalau diskusi, ya pokoknya kemana air mengalir ya di situ Mi juga ikut. Di situ juga Iya. kalau dia ketika aksi apa dia tidak tahu apa itu kegiatannya. Iya, Cuma banyak cuma mengikuti ikut-ikut instruksi, saja. bahkan ketika mendapatkan masalah di perusahaan yang mungkin sepele bisa dihindari atau mungkin bisa dijelaskan kepada perusahaan, itu dia tidak tahu karena cuma ikut-ikutan Bung ya. Iya, Iya. Ya, harusnya teman-teman ketika bergabung dengan serikat pekerja itu aktif. Ya, iya aktif. Dan aktif kemudian kan tidak susah itu Bung ya. Gabung dengan serikat pekerja kemudian pertemuannya kan ya bisa di hari off. iya, banyak supaya sekali media pembelajaran semenjak orang masuk jadi anggota serikat. Banyak sekali, baik dari diskusi langsung kepada pengurusnya, yang kedua bisa melalui media sosial, bisa melalui YouTube, dan banyaklah buku dan lain-lain yang kemudian bisa menjadi bahan diskusinya kita. Karena percuma juga itu masuk serikat kalau tidak mau belajar dan tidak mau ikuti instruksi organisasi. Ngapain? Mending jadi pekerja buruh saja ikut ini. Kalau mau cuma nebeng sejahtera, tidak ada keringat, nah, itu susah. Itu makanya lama kita dijajah 350 tahun, Bun. Karena banyak pendahulu kita yang cuma nebeng. Orang pergi berperang ya dia cuma ikut jadi ini saja. Jadi apa? Jadi beban, jadi beban. Ya, luar biasa nih Bun Taufik. Harapannya ya pemuda-pemuda seperti Bun Taufik ini kan ya tidak lama Bung ya. Mungkin 1 tahun lebih langsung aktif bahkan menjadi ketua PC pertama. Ya, dan alhamdulillahnya setelah tidak lama menjadi ketua PC akhirnya menikah juga Bung. Iya. Itu yang sukanya Beda kan jalur tadi. itu. Sukanya tuh. Jadi karena Iya, istrinya juga jatuh cinta karena Iya, dia ketua, Pak. Iya, dia ketua. Iya. Dan ya selain itu bisa jadi kan di tempat kerja kenanya. Iya. Ya, kan luar biasa dari Ya bisa bertemu Kalau juga dia enggak juga. ketua, ya saya ragu juga istrinya pasti enggak terlalu jatuh cinta begitu. Tapi karena Nah, ada ketua, orang-orang- iya. ada Pemimpin. orang ketuanya, orang pemimpin. Iya. Wah, luar biasa nih untuk sebagai ketua PC. Jadi kalau mau menikah lagi jadi ketua. Kalau Bung Padli, ya kan Bung Padli ini kita tahu bersama bahwa dari pekerja tenaga alih Iya. 12 tahun Bung ya, luar 12 biasa tahun ini kalau saya. perjuangan. Kalau 12 tahun itu sungguh keji pemerintah memang Bung kalau kita tidak diangkat sebagai karyawan tetap. Iya, harusnya seperti itu. Makanya kan saya bilang kita berjuang itu karena itu tadi berawal daripada kita merasa bahwa sistem outsourcing atau lidaya itu tidak manusiawi, Pak. Saya bahkan pernah bilang di hadapan direksi perusahaan BUMN itu bahwa sistem outsourcing di plat merah ini adalah perbudakan modern, tidak manusiawi, Iya. bahkan binatangawi. Iya. Begitu. Iya. Kita seperti Dan saya pernah binatang. sampaikan itu. Iya. Dan kami dulu kan tahun 2012 sampai 2015 sebelum 2016 kemudian melakukan gugatan ke pengadilan industrial itu kami kan bolak-balik ke Jakarta, Kementerian BUMN, ke Istana Negara bahkan kita pernah aksi, kemudian bolak-balik ke Senayan, ke DPR. Jadi hampir semua fraksi yang bermitra dengan Kementerian BUMN, perusahaan BUMN itu sendiri, itu kami sudah pernah ketemu. Iya. Bahkan beberapa kali rapat dengar pendapat sampai dibentuklah panja. Itu perjuangan kita dulu. Sampai sejauh itu, Bu. Sampai ada rekomendasi panja dari Komisi 9 itu yang keluar. Iya. Sayangnya itu sudah saya bilang tadi, maka saya kembali lagi bahwa berserikat, kita bergabung dengan serikat pekerja, itu kita harus belajar. Karena kalau kita sekedar seperti tadi Bung Taufik bilang, bergabung sama serikat pekerja, lalu kemudian tidak mau belajar, tidak ada gunanya. Kenapa? Akhirnya nanti mekanisme yang harusnya kita tahu bahwa prosesnya ini harus kalau ada rekomendasi itu diparipurna kan. Tapi karena sebagian besar kita tidak punya ilmu, nah, akhirnya sia-sia itu rekomendasi, tidak bisa dijalankan. Karena iya di DPR itu nanti bisa dieksekusi kalau diparipurnakan. Iya, diparipurnakan. Nah, itu yang Untuk berbahaya. menjadi Sama di serikat. Kenapa? Teman-teman ketika bergabung ke FSPMI di semua sektornya itu syarat pertama mereka begitu bergabung menjadi anggota harus dikasih pendidikan dasar. Harus paham, iya. Supaya itulah menjadi dasar nanti kemudian ada pendidikan lanjutannya seperti ada advokasi dasar, lanjutan, terapat. Karena berbahaya kalau kita tidak berilmu. Kenapa pengusaha
cenderung antipati. Dia bukan kita bilang takut, dia tidak suka sebenarnya kalau ada serikat pekerja di perusahaan itu. Karena dia tahu kalau dia masuk serikat pekerja ini, dia akan tahu hak-haknya. Yang mana kewajibannya, mana haknya, mana yang bisa dia dapatkan, mana yang dipotong, dirampas, dirampok sama perusahaan. Itu yang dia takuti, karena perusahaan itu begitu. Perusahaan tidak bisa Iya. semena-mena lagi. Iya, tidak bisa lagi semena-mena. Pekerjaannya. Orang tidak bikin kesalahan yang harusnya hanya diperingatkan secara lisan, langsung di SP. Kan begitu beda Bahkan itu ya. dikeluarkan, Bu. Dikasih keluar SP. SP 1, 2 tidak ada, langsung SP 3. Iya. Ya kan? Itu yang teman-teman yang harus melalui serikat pekerja. Nah, itu nanti harus teman-teman pelajari. Tapi kan seperti itu, bukan? Biasa nih Bung, sebagai ketua PCSP, ya hari ini kita ketahui bersama Bung bahwa anggota ketika bergabung dengan serikat pekerja jutaan Bung ya. Bahkan di Makassar ini dari semua serikat pekerja itu jutaan orang yang menjadi anggota serikat pekerja, tapi mereka bahkan tidak tahu bahwa apa yang terjadi di pemerintah hari ini, ya percuma kita contohnya punya serikat pekerja, kemudian aturan-aturan yang diakibatkan Omnibus Law ini. Iya, bayangkan saja Bung Kama, saya potong 52 juta pekerja di seluruh Indonesia. Kalau mereka mogok ini satu hari saja, iya, di Makassar saja, pekerja-pekerja yang bekerja di objek vital itu, kalau dia mogok satu hari saja, tidak ada uang, Pak, terputar. Iya, triliunan ini langsung lumpuh. Iya. Iya, tetapi sampai hari ini kan itu tidak terjadi. Kenapa? Ya itu tadi, tanda petik, ya banyak yang ragu-ragu, takut, lalu kita lagi tidak bilang, ada juga yang masuk angin. Ya, karena itu tadi ada kepentingan. Tapi 52 juta. Iya, coba 52 juta karena Omnibus Law itu lalu kemudian berubah menjadi kompensasi. Kalau 13.2003 dipakai dulu itu, orang begitu masuk usia pensiun Bung Taufik atau di PHK, masa kerja maka sisa langsung menghitung 32 kali gaji terakhir. Iya, kan gampang hitungannya. Begitu Omnibus Law, sisa 0,5. Berapa yang hilang? Taruhlah satu orang gajinya 3 juta Bung Kama. Berapa uang ini yang perusahaan dapat? Selisihnya, tahu kan selisih. Misalnya 1.000 karyawanmu. Ya, harusnya ini perusahaan dia punya pekerja 1.000, taruhlah 1.000. Yang dia mau PHK 500. 500 ini kalau dia sesuai undang-undang, dia harus kasih pesangonnya, taruhlah kita ambil rata, 2 kali ketentuan misalnya. Karena dia PHK tuh. Ya, tapi karena dia pakai Omnibus Law, maka 0,5. Berapa selisihnya itu uang? Dia pakai, iya. Berapa uangnya yang dia hemat? Iya. Jadi, secara tersirat, kita bukan menuduh, menganggap bahwa ini memang pesanan pengusaha ini Omnibus Law. Karena, iya uang ini nanti harus jadi setoran. Bayangkan. Berapa uang? Berapa teh? Luar biasa. Gitu juga, saudara. Dari jumlah pekerja ini, ekonomi itu ya inflasinya meningkat dari pekerja, tapi iya, timbal balik ke pekerja itu ya minim sekali, bahkan di bawah 10% kalau kan kalau gaji tinggi itu daya belinya juga pekerja tinggi, uang kan terputar kembali begitu. Jadi roda ekonomi juga jalan. Ya, makanya kenapa kemarin waktu kita aksi itu, instruksi nasional kita minta supaya upah UMP itu 13% naiknya. Kenapa? Karena inflasi 6,7%, ya kan? Nah, kalau cuma naik misalnya 7%, 6,7 inflasi berarti cuma berapa? 0,3%, bisa dapat apa? Nggak bisa daya beli didongkrak. Kalau 13%, berarti upah naik 13%, daya belinya pekerja kembali bagus, bisa kembali ini pulih, iya, karena iya, tapi dibatasi lagi dengan aturan menteri, maksimal hanya boleh 10%. Kan gila itu. Ya karena ada orang-orang yang kekayaannya sebenarnya sudah lumayan bagus Bung, tapi dia masih mau. Iya, serakah tuh. Orang Makassar bilang ngoa. Iya, padahal kalau pemerintah setempat sadar, ya contoh uang yang 300 juta sebagai keuntungan itu kan tidak apa-apa lah diambil 150-50% buat apa? Buat pemilik modal Bung. Kemudian 50%-nya untuk pekerja kan banyak juga di daerah masing-masing. Banyak juga istilahnya pengusaha ngoa pekerjanya dongo. Iya. Dia aja sadar enggak mau. Iya, padahal itu haknya Bung. Iya. Haknya sebagai warga negara untuk memperjuangkan kesejahteraan, dan itu amanah orang-orang terdahulu, amanah undang-undang. Tapi ya berjuang di serikat itu kan proses Bung, tidak kayak mie instan. Misalnya hari ini kita masuk serikat, kemudian 1 bulan kemudian semua yang kau minta itu tidak bisa begitu. Ada proses, iya.
Makanya banyak yang tidak bisa bertahan lama di serikat buruh karena mereka tidak mau sabar dengan proses. Maunya kalau begitu gabung serikat, semuanya harus berubah drastis. Tadinya gajinya misalnya di bawah UMP langsung UMP, kemudian langsung dapat hak cuti. Kalau cutinya cuma 6 langsung 12, dapat lagi apa semua lembur, dapat lagi apa istilahnya itu. Kalau yang dia shift malam ada namanya, Stamina buat iya tambah iya, stamina, itu semua tambah pelan-pelan karena pengawasan itulah kesehatan. proses. Ya, begitulah berjuang. Nggak langsung orang kita juga kan dulu lahir dari belajar jalan, bal, ya kan prosesnya seperti itu. Ya, ketika kita bergabung serikat pekerja Bung ya tidak bisa langsung dengan apa mau langsung jadi ketua PJ atau Nggak apa bisa, ada ya proses harus kan, harus ya proses makanya kayak kan Bung Taufik ya ini di ya PC itu 2 kan dia tahun harus minimal menjadi ketua PUK dulu, ya, baru harus bisa jadi menjadi ketua ketua PJ cabang. ya Ya ada pimpinan syarat. unit kerja Bung ya pimpinan unit perusahaan baru bisa menjadi ketua Iya, pimpinan nggak cabang di suatu karena Bung perusahaan. Taufik ini cakep langsung boleh jadi ketua PJ, nggak bisa. Dia harus Iya, melalui ya, dulu. Ya sudah harus hampir jadi 5 ketua tahun PUK. Bung ya di Iya. serikat Iya. pekerja Bung Fadli ini dari 12 dari tahun 2012 berjuang, wih, sudah hampir 11 tahun Bung. Iya. Sudah hampir mendekati masa kerja waktu Sama Bung, ya. masanya masa kerjanya. Tapi alhamdulillah ya saya bersyukur, artinya hikmahnya apa? Tuhan kasih kita jalan untuk masuk ke serikat pekerja, lalu kemudian cara berpikir kita ini berubah. Ya setidaknya kita juga ajak orang-orang yang awam, ayo berubah. Karena kalau kerja-kerja saja, ya lalu kemudian istilahnya kerja baru PHK, weh sakit hati Pak, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita tahu bahwa orang yang bekerja itu ada yang diantisipasi, ada namanya nanti kita PHK karena meninggal, PHK karena dipensiunkan, atau PHK karena sesuatu, itu akan sama Ji. Iya, lebih bagus kita siap daripada kita kerja lalu tiba-tiba di PHK, kita tidak tahu ilmunya, mau melakukan dari mana ini, kan bingung orang. Tapi kalau seperti teman-teman yang di serikat pekerja kan dia sudah tahu, oh saya tidak berserikat, berisiko juga di PHK. Mending saya masuk serikat supaya saya tahu jalannya. Ya, bagaimana saya mekanismenya? Oh, kalau saya dikasih begini, saya bipartit dulu. Kan seperti itu di serikat pekerja. Yang kedua yang di perusahaan itu juga dapat bagus karena Iya. Ya, karena pekerjaannya pintar. Iya, betul. Bahkan dari serikat buruh itu ya ada keahlian-keahlian khusus Bung ya, ada pelatihan-pelatihan Iya. dari serikat buruh. Kan perusahaan itu Bung Kama banyak dia suka orang yang tidak usah pintar. Iya. Dia butuh orang mau kerja. Iya, Kenapa iya. dia suka yang begitu? Orang yang mau kerja saja, dia tidak mau kalau orang pintar. Karena banyak yang dia mau ini kan, Ya. banyak yang dia mau sunat, ya mau Keuntungan, diambil. ya. Kalau orang yang mau kerja kan, orang kita bilang di sini gampang dipatolo-tolo, kerja itu saja. Padahal kalau pekerja itu cerdas yang dipekerjakan kan Iya. perusahaan juga pasti maju Bung. Iya. Karena cara kerjanya kemudian pengetahuannya tentang pekerjaan pasti Iya. bagus. Karena ya di serikat pekerja saya Bung sebagai anggota serikat pekerja itu ya luar biasa kita dapat pelatihan-pelatihan di serikat Iya. pekerja. Itu semua suka-sukanya kan. Kalau dukanya enggak usah dicerita. Biar kita simpan saja jadi kenangan. Ya. Ya karena kita sudah lumayan Bung hampir 40 menit lebih, kita hampir 50 menit kita berdiskusi Bung. Ya kita buat kawan-kawan yang hadir di live ini siapa tahu ada pertanyaan atau ada ilmu-ilmu yang mau mau sharing, ya, mau sharing. Ya kan sharing kita ini juga belajar. Kalau Iya. pemirsanya lebih pintar ya kita belajar sama yang Iya. menonton. sama Ya tahu kan Bung ada Taufik? Iya, betul. tanggapan-tanggapan dari pemirsanya ini yang menonton silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya bacakan sebagai moderator baru saya sampaikan kepada narasumber. Karena ya kawan-kawan kebanyakan juga banyak dari anggota serikat buruh ini, banyak dari AI, banyak dari EE yang ikut menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Ya luar biasa kawan-kawan yang menyempatkan waktu untuk gabung bersama kita ini, Bung. Ya, dapat salam-salam ini, Bung, dari anggotanya. Ketua semua ini. Bung. Ketua yang mana ini? Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Bung Abi. Ya, Abi Sulbar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta disapa-sapa juga ini. Ya, Kak Ana ini bendahara DPW-nya, Bung. Wah, luar biasa ini, sudah. Ya, nanti diundang lah kawan-kawan yang hadir di podcast Ya, bisa dari Departemen Iya, Perempuan. Departemen Perempuan bisa diundang. Iya. Kita akan diskusi bersama di ruangan ini.
Ya, luar Dan biasa. istrinya ketua PCA ini juga kan perempuan, Iya, nanti bisa iya. sama-sama perempuan tuh. Ya, Iya. kalau begitu Bung, kita sebagai kegiatan penutup mungkin bisa apa harapan testimoni lah atau harapannya kepada dari seluruh pemirsa, kemudian dari seluruh kawan-kawan. Oh, atau ada pertanyaan? Ini dari jauh ini dari Bun Awi di Sulbar ya, Sulawesi Barat. Luar biasa nih Bun Topik, Sulawesi Barat. Ada Weh, pertanyaan tuh. kampungnya Bung Topik Iya, kata kamunya Bun PCA. Topik dari kalau perjalanan ini 12 jam ini. Ya, apa yang mesti dilakukan bila waktu jam kerja tidak sesuai dengan aturan Kementerian Ketenagakerjaan? Ya, siapa mungkin Bun Topik ya bisa Bun Topik. Ya, aturan apa yang apa? Aturan dari ya sabar satu-satu Bung ya. Yang mesti dilakukan bila waktu jam kerja yang lebih dari apa? Dari aturan Kementerian Kekerjaan. Silakan Bung Taufik. Ya, baik. Kawan tadi menanggapi, ya ini kita sharing, ya tidak juga menggurui, ya, sesuai dengan pemahaman saya bahwa jika ada persoalan, contoh misalnya eh, jam kerjanya misalnya harusnya kan kalau berdasarkan undang-undang di Omnibus Law juga diatur itu kan 8 jam kerja atau 40 jam dalam seminggu. Bagi yang bekerja 5 hari kerja ya itu 8 jam satu hari, ya 6 hari kerja itu 7 jam, di hari ke-6 itu baru 5 jam. Nah, bagaimana jika ada persoalan seperti itu di lapangan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau secara personal kita bisa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat, khususnya di pengawas. Biasanya itu berada di provinsi bidang pengawas ketenagakerjaan yang akan menindak pengusaha atau perusahaan yang kemudian melanggar hak-hak normatif, karena jam kerja itu adalah hak normatif, seharusnya orang bekerja 4 jam. Tapi yang perlu saya sampaikan, itulah pentingnya kalau kita berserikat. Kenapa? Karena dengan melalui serikat pekerja secara kolektif kita bisa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan sampai ke Kementerian. Nah, yang kedua juga bahwa 8 jam kerja yang kita nikmati hari ini itu adalah hasil perjuangan kaum buruh di abad ke-18, 1800 tahun lalu. Itu di Amerika Serikat itu perjuangan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam liburan adalah perjuangan panjang serikat pekerja. Nah, sampai hari ini pun faktanya masih banyak yang bekerja 10 jam, 12 jam. Belum merdeka nih. Iya, belum ini. Ya, itulah kesadaran kita sebagai pekerja sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, ya kesadaran orang untuk mengetahui, oh, ternyata 8 jam kerja, bagaimana langkah yang saya ambil. Ya mungkin itu saja sih dari saya, mungkin nanti ditambahkan dan disempurnakan sama Pak. Makasih Bung. Ya dari Bung Padli selaku Ketua PCE, ya bagaimana selama menjadi pengurus kira-kira yang dilakukan Bung ketika ada anggota ataupun ada kawan-kawan kita yang bekerja itu jam kerjanya ya tidak dibatasi atau bahkan lebih dari aturan perundang-undangan, strateginya atau cara-caranya gimana? Ya, saya cuma nambahkan, artinya seperti yang disampaikan Bung Taufik tadi kan sudah jelas bahwa aturan undang-undang itu wajib dijalankan oleh perusahaan dan pekerja juga harus tahu. Ya, itu kan kewajibannya dia hanya 8 jam kerja. Ya, kemudian haknya di situ kalau dia mau lembur boleh kalau dibayarkan lemburnya. Tetapi kalau jam kerjanya lebih lalu kemudian tidak terhitung, tidak dimasukkan dalam kategori dia dibayarkan lemburnya, maka boleh dia keberatan. Ya, menyampaikan secara lisan, kemudian dengan pimpinannya. Kalau tidak ditanggapi, lalu kemudian kalau dia anggota serikat pekerja, maka dia buat perselisihkan itu. Ya, karena itu kan normatif ya, Bung Topik ya. Iya. Kalau lembur itu kan boleh dilaporkan ke pengawas. Ya, boleh dilaporkan. Iya. Jangan diam. Karena percuma kalau misalnya ada yang terjadi begitu, baru teman-teman bilang, saya ini lewat jam kerja Pak. Baru diam, tidak ada gunanya. Hanya bikin status di story. Nggak ada gunanya. Harus menyurat, laporkan ke pengawas. Iya, kalau kita kan di sini etikanya begini. Maksud saya selalu mau bilang sama teman-teman, kalau ada masalah di tempat kerja, usahakan secara persuasif dulu. Sampaikan dulu baik-baik kepada pimpinanmu. Kalau di atasmu misalnya di toko ada namanya asnya atau apa, sampaikan dulu. Nah, kalau kita sudah sampaikan secara lisan tapi tidak ditanggapi, kita sampaikan, Pak, kalau Bapak tidak tanggapi ini saya akan melapor Pak ke serikat saya
kemudian nanti serikat saya sampaikan ke pengawas. Ya, karena ini melanggar ya norma begitu. Kan biasanya ketika langsung kan tidak begitu. Iya. Biasanya ada pimpinan Iya. yang bahkan pimpinan Iya. sendiri itu yang tidak mengerti Iya. bahwa ada aturan yang harusnya dilakukan seperti ini. Saya mau bilang begini Bung Kama, jangan juga kita kasih malu pimpinan kita di depan orang banyak. Karena biar namanya pimpinan itu Pak, di tempat kerja, dia beda nanti menyikapi kalau kita kasih malu dia di depan orang banyak. Daripada kita bicarakan dia, sampaikan. Ketemu saja bagus Pak, baik-baik. Pak ini Pak, minta maaf, saya ini begini-begini. Begitu, jangan diam. Makasih Bung atas jawaban Iya. dari Ketua Pimpinan Cabang. Masih ada Bung ini, mungkin pertanyaan dari anggotanya Bung Taufik mungkin ini. Atau mungkin kawan-kawan yang mungkin berminat bergabung dengan serikat pekerja. Ya, pertanyaannya begini Bung, bagaimana cara mengatasi tekanan atau tindakan intimidasi dari atasan apabila bergabung dengan serikat pekerja? Gampang itu. Ya, bagaimana tanggapannya Bung Padli selaku Ketua PCSP? Bagaimana Bung? Ya gampang, karena kan begini. Orang mau masuk serikat pekerja itu dilindungi undang-undang. Ya, pasalnya dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Silakan yang bertanya dan itu baca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Baca pasal 28. Siapapun dilarang menghalang-halangi orang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja. Itu pasal 28. Sanksinya ada di pasal 43. Yang melakukan intimidasi dalam bentuk melarang orang berserikat itu diancam dengan sanksi pidana. Ya, dendanya 100 sampai 500 juta, pidananya 1 sampai 5 tahun. Itu kuncinya. Kenapa kita takut kalau diintimidasi? Nah, itu jelas ada aturan undang-undangnya. Ya, kembali ke kita. Ya, yang mau dapat, yang mau berubah ini menikmati ya. Ya, masa takut sama orang? Sama-sama juga kita makan nasi. Iya, apalagi Iya. biasa atasan itu kan melakukan tekanan karena dia tidak tahu bahwa aturannya itu menjadi pimpinan. Ya boleh seperti jadi apa. juga atasan dia tahu, Iya. tetapi dia memang sengaja dia tahu kalau ini bawahannya, kalau saya intimidasi dia Iya, takut. tidak mau. Iya, karena tidak apa? tahu, tidak Karena punya kan pengetahuan. iya, kalau atasan dia kasih kebebasan karyawannya masuk serikat, maka karyawannya nanti cerdas. Iya, banyak haknya yang bisa harusnya tadinya dipotong dia apa, itu dia dapat. Dan atasan itu, atasan yang model-model intimidasi itu atasan yang suka cari muka. Iya, betul. Iya. Atasan Banyak itu. orang yang dia kasih begitu. Nggak usah takut. Iya. Karena ini kan negara kita negara hukum. Iya, kita dilindungi hukum. Iya, kalau saya seperti itu. Kalau Bung Taufik selaku pekerja ini ya masih bekerja, bagaimana selama di tempat kerja ada tindakan-tindakan yang intimidasi kah atau ada tekanan-tekanan yang secara pengetahuan Bung Taufik sudah melampaui peraturan bukan peraturan perusahaan lagi yang dilampaui tapi peraturan perundang-undangan negara Bung yang dilampaui. Bagaimana cara mengatasinya Bung sebagai anggota serikat pekerja Bung Taufik? Silakan Bung Taufik. Ya saya kira tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua dasar hukumnya, tapi mungkin saya lebih pada apa yang terjadi di lapangannya. Sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita ada dalam tekanan itu sebenarnya sudah satu poin, bahwa kita harus harus belajar, harus banyak mengetahui apa yang kemudian dilakukan perusahaan terhadap kita, apa bentuk pelarangannya dan lain-lain. Nah kalau teman-teman, saya merasa diintimidasi. Contohnya yang diintimidasi misalnya kalau kita gabung serikat biasanya dilarang misalnya kita ini dimutasi misalnya. Kita ada ancaman mutasi. Sudah, kalau kamu tidak mau mendengar, ya sudah, saya akan ajukan kamu mutasi misalnya keluar daerah. Nah, sebenarnya ya di satu sisi kalau kita belajar buat argumentasi untuk melawan itu ya saya rasa itu hal yang sangat mudah. Jadi tergantung kesadaran teman-teman. Tadi dasar hukumnya sudah dijelaskan sama Pak Ketua, artinya ya silakan teman-teman buka dan pelajari. Dan itulah kalau ketika kita berserikat ya kita bangun argumentasi di sana, bagaimana menjelaskan dan memberikan jawaban ketika kita dalam posisi diintimidasi. Mungkin itu sih. Luar biasa Bung. Pengalaman dari Bun Padli dan Bun Taufik ini ketika ya itu kawan-kawan ketika mengalami intimidasi ya keuntungannya menjadi serikat pekerja kita tahu Bung ya.
bahwa ini adalah sebuah intimidasi yang memang di luar aturan yang bisa diproseskan ke dinas ketenagakerjaan terkait. Iya, bisa dilaporkan. Iya, yang kedua ada juga memang intimidasi ya secara di serikat pekerja kita akan diajari menjadi pemimpin, kemudian diajari untuk public speaking. Iya, Iya, itu semua dipelajari yang tidak dipelajari di Iya. tempat kerja, Bung ya. Dan itu akan bisa digunakan di tempat kerja ketika Bisa. ada intimidasi, Bung. betul. Luar biasa. Tugasnya serikat pekerja itu mencerdaskan Iya. anggotanya. Makanya di pendidikan dasar itu teman-teman dikasih Iya. pelatihan ini. Apalagi di FSPMI punya moto itu, Bung, buruh cerdas ya. Iya. Artinya pekerja cerdas, bukan cerdas mencerdas membodoh-bodohi orang, tapi Iya. ya kita cerdas sebagai pekerja yang baik, Bung. Ya luar biasa, Bung Fadli dan Bung Taufik. Ya, masih ada satu, Bung. Itu trik mudah untuk gabung di serikat pekerja. Iya, ya ada penonton yang mengatakan triknya ini, Bung. Trik atau apa strategi ya, atau bisa diceritakan pengalamannya pertama bisa masuk dari serikat pekerja, Bung. Ya kalau saya sih bukan trik sebenarnya, kan kalau kita itu kan kiat-kiat ya. Kiat-kiat ya. Karena serikat pekerja ini kan bukan apa istilahnya Bung Taufik. Serikat pekerja ini kan hanya alat, Wadah, iya. wadah, alat untuk berjuang. Ibaratnya kalau dia mobil, ya teman-teman itu ada ketuanya itu yang jadi drivernya, ada yang jadi bempernya, ada yang jadi joknya, ada yang berfungsi, semua berfungsi. Makanya di serikat pekerja selalu kita diajarkan jalankan fungsimu sesuai bidangmu supaya organisasi ini jalan. Ya. Lalu kemudian ada orang yang bilang, wah ngapain kita masuk serikat pekerja? Kita ini harus bayar iuran apa dan sebagainya. Ya itulah organisasi serikat buruh. Iuran itu digunakan kembali untuk pergerakan PUK-nya teman-teman. Jadi kalau saya kiatnya ya itu saja. Seperti tadi kita sampaikan. Kalau mau berubah ya masuk serikat. Kalau masalah mudah masuk serikat itu kan tergantung. Nah, karena di Indonesia ini tidak semua pengusaha itu senang ketika karyawannya mau masuk serikat pekerja. Banyak yang terjadi. Teman-teman kita saja, anggota kita banyak yang karena begitu masuk serikat dihabisi. Tapi itulah perjuangan. Saya memilih begini. Lebih bagus kita mati karena berjuang, ya, daripada kita mati di atas tempat tidur tidak berjuang. Iya, Ya, apalagi ada gunanya. Coba lihat teman-teman yang nyantek kayak ADPLN itu. Dia berani kerja, dikontrak terus-menerus, dan tidak ada kepastian bekerja, berani bekerja dengan tegangan, ya, berhadapan dengan tegangan, padahal risikonya nyawa. Dia punya anak, punya istri, berani mengambil risiko, ya, bekerja di lapangan yang tidak ditahu kapan dia kena musibah. Baru-baru ada lagi yang. Tetapi ketika dia masuk serikat pekerja, dia takut. Kan gila itu. Ya. Masa kau lebih berani berhadapan dengan bahaya yang jelas ini risiko nyawamu, dan tidak ada orang serikat buruh yang karena masuk serikat dibunuh sama pengusaha. Iya. Iya. Kalau kasus Marsina itu lain, ya kan? Ya. Kalau pimpinan boleh jadi, tapi kalau kau cuma anggota, jarang ada itu yang pengusaha bunuh itu. Kalau masuk serikat, tidak ada. Lebih banyak yang tidak masuk serikat mati sia-sia. Iya. Bahkan hak-haknya Iya. pesangon, walaupun harga masa Iya. kerja, bahkan hak cutinya Dan juga biasanya masih kalau ada kerja. kejadian begitu, laporannya ke serikat. Serikat lagi yang Iya, begitu. membantu kawan-kawan mendapatkan haknya, Bung. Iya. Luar biasa, Bung. Ya, karena mungkin sudah lebih dari 1 jam ini, Bung. Iya. Luar biasa. Saya pengantin baru nih Pak. Iya. Karena kalau kita ini pengantin lama. mungkin setelah nonton ya Iya. kegiatan Argentina tadi ya kita akan Lanjutkan lagi akan dia. lanjutkan Waktu mungkin ya. di sesi berikutnya, ya bisa jadi bersama narasumber kita saat ini ataukah ada orang lain, dan bahkan kawan-kawan yang di sini bisa bergabung di podcast kami di Media Perjuangan. Silakan di DM akun TikTok atau akun-akun resmi dari Media Perjuangan. Ya, kita mungkin bisa jawab pertanyaan terakhir ini, Bung. Ya, dari Bung Akram, apakah kita berhak menolak untuk mutasi sekalipun ada perjanjian dalam kontrak kerja sebelumnya? Ya, mungkin bisa dijawab dari Bung Taufik dan Bung Fadli. Bung Taufik dulu bisa dijawab. Mungkin satu pertanyaan baru kita tutup kegiatan kita ini. Kita berhak menolak atau tidak mutasi sekalipun ada perjanjian dalam kontrak kerja sebelumnya, Bung? Bagaimana itu, Bung? Silakan, Bung Taufik. Ya sebenarnya ya kalau dikatakan boleh menolak ya pasti boleh lah. Cuman kan biasanya ketika kita melakukan penolakan ada konsekuensi. Nah konsekuensi itu biasanya diatur di dalam perjanjian kerja itu.
misalnya ketika kita melakukan penandatangan perjanjian siap ditempatkan di mana saja. Terus di bawahnya itu biasa ada keterangan atau tambahan pasal konsekuensi ketika menolak untuk dimutasi. Biasanya di sana ada ketentuan, misalnya dia dikasih sanksi. Iya, demosi kan Iya, biasanya tapi demosi. itu tergantung pada jenis dan isi perjanjian kerja yang ditandatangani. Nah, kalau dikatakan boleh ya jelas boleh. Nah, tapi ya itulah dilematisnya kita, Iya. karena namanya pekerja, ya mau tidak mau kita butuh pekerjaan. Di satu sisi ya kita butuh juga untuk tidak dimutasi. Nah, sehingga ya bijak-bijaklah teman-teman ketika menandatangani kontrak kerja itu dibaca dengan seksama itu. Iya. Apa konsekuensi misalnya ketika menolak mutasi. Nah, itu karena semua diatur di dalam perjanjian kerja, pasti termuat. Nah, di sanalah baru kita bisa diskusikan dan kita pelajari apakah menolak mutasi itu bertentangan dengan undang-undang. Tetapi di Undang-Undang 13 2003 kalau tidak salah di pasal 32 itu dijelaskan bahwa penempatan tenaga kerja itu harus sesuai dengan hobi, skill, dan ini apalagi namanya? Ya, minat dan bakatnya. Artinya bahwa ada harus disesuaikan juga, jangan sampai kita misalnya operator Iya. tiba-tiba dimutasi menjadi kasir. Ya itu Iya. kan tidak boleh. Itu melanggar undang-undang meskipun di dalam perjanjian dituangkan. Karena perjanjian kerja itu batal demi hukum ketika yang main adalah peraturan pemerintah atau undang-undang sekali apalagi karena lebih tinggi peraturan yang lebih tinggi ya harus menyampingkan peraturan yang lebih rendah. Betul. Jadi ya seperti itu sih kalau saya. Mungkin ditambahkan. Makasih Bung Taufik ya. Mungkin Bung Fadli selaku ketua PE mungkin bisa menjelaskan secara dasar hukum Bung ketika ada perjanjian ya setidaknya dia melanggar aturan yang di atasnya Bung, bisa dijelaskan kepada Sama iya, kawan-kawan. sama yang disampaikan tadi Bung Taufik bahwa kawan-kawan yang merasa bahwa kalau dimutasi lalu kemudian boleh menolaknya boleh, tetapi harus masuk akal ya, dan harus ada dasar hukumnya juga. Kalau diatur dalam perjanjian kerjanya misalnya tadi yang seperti disampaikan Bung Taufik bahwa si A ini bekerja kemudian dia sudah tanda tangan kontrak, dia di situ siap ditempatkan di mana saja. Ya harus kembali ke undang-undang yang lebih tinggi dulu bahwa saya bukan menolak tapi saya dimutasi ke tempat kerja yang misalnya tidak sesuai tadi, misalnya ada ya, makanya kan talenta itu harus ditahu bahwa karyawan itu bukan bidang saya itu Pak, ya, boleh begitu. Nah, nanti kan bisa jadi nanti pimpinan lalu kemudian melakukan demosi, konsekuensinya paling begitu, dikasih demosi, dan itu bisa dibipartitkan, saudara. Makanya ya kalau saran saya teman-teman yang mengalami hal-hal seperti itu boleh berdiskusi dengan, kalau di perusahaannya ada serikat pekerja, gabung di serikat pekerja yang ada di perusahaannya. Kalau belum ada, ya masuk ke serikat pekerja supaya nanti bisa belajar bagaimana caranya kiat-kiatnya untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu. Ya begitu, Bung. Siap, makasih Bung. Ya, karena kita mungkin sudah agak lama, kita akan minta testimoni atau harapan ketua-ketua. Kemudian buat kawan-kawan yang masih ada beberapa pertanyaan, ya mungkin bisa kita diskusi di kegiatan berikutnya, karena insya Allah akan ada narasumber-narasumber atau bahkan ada nanti bintang tamu yang kita undang, mungkin dari Dinas Ketenagakerjaan atau mungkin dari aktivis buruh atau memang pekerja itu langsung. Ya, silakan nanti ikuti akun media resmi dari Media Perjuangan khususnya daerah Makassar atau Provinsi Sulawesi Selatan, Bung. Dan untuk pertanyaan terakhir ini mungkin singkat jawabannya, apakah bisa gabung serikat pekerja kita ketika masih kontrak? Ya bisa Bung, kawan-kawan TAD itu, kawan-kawan PLM dari anggotanya Bun Padli itu semua kontrak, bahkan dia kontrak hampir 40 tahun Bung ya. Luar biasa. Tidak ada larangan. Dia masih gabung dengan serikat pekerja karena serikat pekerja itu ya kalau saya katakan cuma sebagai kampus tempat belajar dan strategi-strateginya ya akan dijalankan bersama nantinya. Ya mungkin bisa dari Bun Taufik dulu harapan dan testimoninya buat anggota khususnya anggota dan para kawan-kawan pemirsa yang hadir pada kegiatan kita hari ini. Bisa harapannya Bung 2-3 menit, silakan Bun Taufik. Ya, kalau harapan saya untuk bekerja di Sulawesi Selatan, ya harus ada kesadaran dulu bahwa kita itu bekerja timbul hak dan kewajiban. Jadi apapun jenis pekerjaan kita, di setiap kita bekerja itu pasti ada hak dan kewajiban.
silakan kita pelajari bersama apa hak dan kewajiban yang diatur. Jika kawan-kawan ingin belajar, ayo kita diskusi. Tanpa kawan-kawan berserikat sekalipun kita welcome untuk diskusi. Karena ya tujuan kita adalah bagaimana kita berbagi pengetahuan dan tetapi tidak menggurui, kita sama-sama belajar karena sampai hari ini pun saya masih sangat bodoh dan masih sangat butuh pembelajaran yang sangat besar, sehingga ya harapan saya itu bahwa siapapun yang orang bekerja hari ini ya harus sadar dulu bahwa di sana ada hak dan kewajibannya yang kemudian harus dia ketahui, dan cara untuk mengetahuinya dengan cara belajar, diskusi, dan mencari referensi-referensi yang ada. Mungkin itu. Makasih Bung, sungguh luar biasa nih Bung Taufik, selalu merendah padahal banyak kawan-kawan yang sudah dibantu dan diberikan arahan-arahan. Ya, dari Bun Fadli selaku Ketua Serikat Pekerja Elektronik Elektrik dari FSPMI Bung, harapannya khususnya anggota utama Bung, mungkin masih ada anggota dari perusahaan-perusahaan anggota yang belum gabung Bung, silakan diberikan harapan atau testimoni dari kegiatan kita ini Bung. Silakan Bung Fadli. Ya baik, Bung Kama, bahwa saya selalu sampaikan bahwa kita ini tidak pernah bosan ya memberikan edukasi, sharing, berdiskusi dengan teman-teman. Dalam artian apa, bahwa ya kondisi sekarang itu kita memang ini sangat rentan dari sekian banyak pekerja itu. Kalau kita lihat jumlah pengangguran yang ada di Indonesia itu jauh lebih banyak, masih jauh banyak. Kemudian aturan ketenagakerjaan pasca adanya Omnibus Law ini, Undang-Undang 2023 itu, orang akan lebih mudah di PHK. Memang gampang juga orang cari kerja, ya, tetapi lebih gampang lagi orang di PHK. Jadi akhirnya apa yang menjadi amanat konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 45 yang saya sampaikan kemarin, bahwa pasal 27 itu jelas setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu tidak dijalankan karena Undang-Undang Omnibus Law ini menghilangkan itu. Ya, kita kan tahu bahwa amanat konstitusi orang harus ada jaminan kepastian bekerja. Bagaimana bisa dikatakan jaminan kepastian bekerja kalau orang begitu mudah di PHK? Lalu kemudian sistem pekerjaannya sistem kontrak. Orang bayangkan kalau orang 20 tahun bekerja di satu perusahaan, tapi dia tidak pernah menjadi karyawan tetap, hanya dikontrak setahun. Iya, apa yang hilang? Pesangon hilang. Iya. Hilang pesangonnya. Nanti dia sampai pensiun juga tidak akan pernah punya rumah. Nah, itulah salah satu saya bilang misi, visi dan misi perjuangan partai politik yang dibangun oleh kelas pekerja dalam partai buruh itu untuk mewujudkan itu, mewujudkan negara sejahtera. Bagaimana masyarakat bisa menikmati kesejahteraan yang selama ini hanya menjadi budak oligarki. Ya, bekerja, tetapi miskin terus. Saya pikir itu. Jadi closing statement saya, ayo berjuang sama-sama. Mau meraih perubahan, ayo kita bergabung sama-sama berjuang. Ya, serikat pekerja dan partai politik ini alat perjuangan kita. Dengan partai buruh kita berharap kemenangan kita bisa kita dapatkan, kita rubah ini negara menjadi sistem yang lebih baik. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bung Fadli dan Bung Taufik. Ya, kita sudah mengganggu waktunya Bung Taufik ini. Sudah. Iya, harusnya sudah 2-0 ini. Terima kasih Bung Taufik sudah menyempatkan waktu. Bung Fadli juga sudah menyempatkan sama-sama, waktu. Ya. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kita bisa hadir bersama lagi Bung. Insyaallah. Ya, dan semoga sehat-sehat selalu memperjuangkan kawan-kawan buruh. Amin. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih hadir sampai jam ini, sudah hampir 1,5 jam ini kita berdiskusi Bung. Makasih teman-teman yang sudah menyaksikan live podcastnya Media Perjuangan Makassar ya. Ya, buat kawan-kawan yang mau di podcast juga atau mau bincang-bincang seru bersama kami, ya silakan di DM akun TikTok atau akun-akun resmi dari nanti Media dijadwalkan ya. Ya, nanti dijadwalkan Bung. Ya, siap. Makasih Bung. Makasih. Silakan Bung. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu Bung. Makasih. Pak Ketua. Ya, Terima kasih. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Ya, makasih kawan-kawan.